Nah, contoh misalkan untuk lantai 6 ya di sini lantai 6 itu nilai drift and errasiknya adalah 5,889 mili. Sedangkan di sini batasannya adalah 30,769. Ini secara default oke, tetapi kita belum memasukkan yang untuk arah Y ya di sini. Oke. Kita coba lihat untuk arah Y. Kita klik di sini, kita ganti ya. Oke, di sini static X saya akan ganti ke static Y. Oke, kemudian formatted lagi seperti ini, saya akan copy untuk arah Y. Kalau arah X-nya tadi masuk semua ya. Di sini saya coba ke arah Y. Nah, ternyata sayang sekali ya. Di sini untuk arah Y-nya di lantai 2 ini tidak masuk. Oke, seperti ini. Ini coba saya pilih seperti ini. Nah, jadi saya pun walaupun sudah beberapa kali mendesain perhitungan struktur bangunan tahan gempa, tetap pada akhirnya tidak mungkin sekali ya seperti ini. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya masukkan add data label lagi, lantai, kemudian format data label X series ya seperti ini. Di sini saya ada yang melewati ya 32, hanya selisih 2 mili ya, jadi tetap tidak masuk syarat ya. I never thought I'd feel like this. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial seri etaps ya. Jadi kalau di video yang ke-8 saya membahas cukup panjang tentang gempa statik dan gempa dinamik dengan menggunakan metode static equivalent dan respons spektrum. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk poin yang selanjutnya ya. Di sini kita akan mulai masuk ke bagian akhir, yaitu penskalaan simpangan, kemudian simpangan antar tingkat, dan yang terakhir adalah pengaruh P delta ya seperti ini. Nah, di sini saya mau disclaimer bagi teman-teman bahwa untuk perhitungan itu tidak mungkin sekali running itu langsung benar ya. Jadi biasanya untuk bagian-bagian tertentu kita perlu sedikit effort untuk mencoba menyelesaikannya ya, sehingga displacement yang akan kita input akan perlu dikontrol dengan yang namanya drift limit. Oke, sebelum itu saya perlu jelaskan seperti ini. Jadi setelah kita menemukan skala untuk simpangan, baik untuk gempa dinamik dengan menggunakan metode respons spektrum pada arah X maupun arah Y, selanjutnya di sini kita akan mulai memakai skala tersebut untuk menghitung nilai gaya geser gempa untuk menghitung apakah displacementnya ini masuk apa tidak. Seperti itu. Nah, sebelumnya di sini saya contohkan, di sini simpangan antar tingkat perlu teman-teman lihat ya. Di dalam kategori risiko di sini ada zona 1 sampai 4 ya. Jadi ada kategori 1 sampai 4. Nah, karena bangun saya itu adalah kategori risikonya 4, maka untuk struktur lainnya di sini nilai untuk displacement atau drift limitnya itu dibatasi sebesar 0,010 kali H. Oke, jadi di sini saya masukkan 0,01. Nah, kemudian ada yang namanya faktor redundansi di sini. Oke. Nah, jadi teman-teman perlu pahami dulu di sini untuk rangka pemikul momen ya di sini pada struktur yang didesain untuk kategori desain seismik D sampai F. Jadi D, E dan F itu simpangan antar tingkat desain tidak boleh melebihi dari simpangan izin, kemudian masih dibagi lagi dengan yang namanya faktor redundansi. Ya, faktor redundansi seperti ini. Nah, apa sih faktor redundansi ini? Oke, kita mengacunya ke SNI di sini di pasal 7.3.4. Faktor redundansi ini diaplikasikan pada masing-masing kedua arta ortogonal semua sistem struktur pemikul gaya seismik. Jadi, faktor redundansi ini diaplikasikan pada sistem struktur yang memikul gaya seismik. Nah, ada ketentuan di sini. Jika nilai redundansinya kita ambil senilai 1, maka pertama ini harus berada pada kategori seismik B atau C. Oke, sebagaimana saya sudah jelaskan di bagian atas ya di sini kita punya nilai KDS-nya ya, perhitungan dari nilai FA, kemudian FV, nanti juga ada di tabel 4 faktor keutamaan gempa, kemudian di tabel 17 akan menghitung batas periode. Nanti kita akan menentukan ternyata misalkan
berdasarkan hasil perhitungan saya tersebut ternyata saya masuk di kategori KDS-nya D. Jadi KDSD ini tidak serta-merta keluar ya, tetapi teman-teman perlu memahami asal-usulnya. Jadi setelah dihitung semua ternyata dia masuk dalam KDSD. Nah, ketika di KDSD berarti persyaratan redundansi 1,0 ini tidak terpenuhi. Tidak bisa diterapkan karena kita ada pada KDS D, E, dan F ya, seperti itu. Nah, karena dia berada di KDS D, E, dan F, maka bukan satu nilai faktor redundansinya. Terus berapa nilai faktor redundansinya? Kita lihat di pasal selanjutnya ya, di sini. Nah, di pasal 7.3.4.2, untuk kategori desain D sampai dengan F, maka nilai faktor redundansi diambil 1,3. Ya, seperti ini. Diambil 1,3. Jadi asal muasal ini ya kita masukkan ya di sini dari pasal SNI 1726 ya pada pasal 7.342. Oke, di sini saya akan masukkan nilainya adalah 1,3. Nah, setelah saya masukkan 1,3, ternyata story drift inelastik yang diizinkan ini hanya sebesar 0,007. Ini tentunya sangat kecil sekali ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat hasil perhitungan saya di sini 0,007 dikali tinggi tingkat, di sini nilainya adalah 23,07. Jadi ini kalau tinggi 3 meter ya, tapi kalau misalkan tingginya 4 meter di sini, saya coba tarik lagi ke bawah. Nilai simpangan drift limitnya adalah 30,76. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa paham ya, ternyata tinggi tingkat akan berpengaruh terhadap drift limit. Kemudian kategori risiko juga akan berpengaruh besar terhadap drift limit yang diizinkan. Jadi penentuan daripada drift limit ini tidak serta-merta dengan kita mau masukkan berapa nilainya, tapi kita harus berlandaskan pada standar yang ada ya, seperti itu. Oke, jika ini sudah selesai, saya akan masuk di sini ke lantai 6 tadi ya. Di sini kita buka dulu. Oke, setelah kita lakukan analisis, sekarang saya akan mengeluarkan nilai daripada simpangan ya di sini. Oke, untuk melihat nilai simpangan di sini kita akan memasukkan pada displacement ya untuk arah X dan untuk arah Y. Oke, untuk melihatnya teman-teman bisa masuk ke table display, kemudian pilih story response plot ya di sini. Nah, saat teman-teman memilih story response plot seperti ini, di sini ada banyak pilihan ya, tetapi ini yang paling penting, jangan sampai teman-teman salah menetapkannya. Di sini ada dua. Pertama max story drift ya, kemudian di sini ada diafragma center mass displacement. Jadi karena kita sudah menghitung dengan mempertimbangkan diafragma, maka yang akan kita ambil adalah diafragma center mass displacement seperti ini. Nah, kemudian case combo-nya jangan salah, di sini kita sudah melakukan perhitungan ya. Ada respon spektrum X, respon spektrum Y. Ini yang unscale ya. Kemudian ada RSX, ada RSY. Nah, kita akan melihat ke nilai gempa statik X ya, seperti ini. Nah, setelah kita perhatikan di sini nilai gempa statiknya muncul ya. Di sini kita coba tampilkan seperti ini. Oke, di sini lihat untuk nilainya semakin ke atas atau semakin tinggi story-nya, nilai simpangannya semakin besar ya, seperti ini untuk statik X. Bagaimana dengan statik Y? Tinggal teman-teman ganti saja seperti ini. Jadi kalau saya melihat antara X dan Y, di sini sepertinya nilai simpangan X ini besar ya. Tapi kita coba lihat dulu secara keseluruhan ya, seperti itu. Kalau sudah, di sini teman-teman tinggal pilih format seperti ini, kemudian pilih formatted. Nah, di sini sudah muncul. Oke, untuk arah X kita copy simpangannya seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan di Excel ya di sini. Masukkan ke X di sini. Oke, teman-teman perhatikan di sini sudah muncul ya. Oke, jadi yang berwarna biru ini adalah hubungan dari jumlah lantai ya atau story-nya terhadap inelastic drift di arah X. Ini saya bisa tambahkan label ya seperti ini sehingga teman-teman bisa lebih familiar ya untuk melihatnya. Oke, seperti ini saya coba klik, kemudian ini saya ganti warna merah. Seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk label daripada story-nya ya. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan ya format data label.
Oke, di sini saya akan coba tambahkan, kalau di sini hanya Y, hanya storingnya, saya akan tambahkan untuk X. Oke, di sini. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya. Oke, kita coba close dulu. Ini saya ganti warna hitam seperti ini. Nah, contoh misalkan untuk lantai 6 ya, di sini lantai 6 itu nilai drift and errasiknya adalah 5,889 mili. Sedangkan di sini batasannya adalah 30,769. Ini secara default oke, tetapi kita belum memasukkan yang untuk arah Y ya di sini. Oke, kita coba lihat untuk arah Y. Kita klik di sini, kita ganti ya. Oke, di sini static X, saya akan ganti ke static Y. Oke, kemudian formatted lagi seperti ini, saya akan copy untuk arah Y. Kalau arah X-nya tadi masuk semua ya. Di sini saya coba ke arah Y. Nah, ternyata sayang sekali ya. Di sini untuk arah Y-nya di lantai 2 ini tidak masuk. Oke, seperti ini. Ini coba saya pilih seperti ini. Nah, jadi saya pun walaupun sudah beberapa kali mendesain perhitungan struktur bangunan tahan gempa, tetap pada akhirnya tidak mungkin sekali ya seperti ini. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya masukkan add data label lagi, lantai, kemudian format data label X series ya seperti ini. Di sini saya ada yang melewati ya 32, hanya selisih 2 mili ya, jadi tetap tidak masuk syarat ya. Nah, sekarang ketika ini tidak masuk syarat, teman-teman bisa melihat ke bawah ya di sini. Oke, di sini juga teman-teman bisa lihat ada nilai ya di sini. Karena memang di bagian statiknya tidak masuk, maka di sini ketika statik tidak masuk, maka di dalam pengaruh P deltanya ini juga tidak masuk. Oke, maka di sini ada pilihan desain ulang. Jadi nanti ujung-ujungnya ini kita akan kembali meredesain penampang dengan model yang baru ya. Jadi penampangnya kita akan buat baru. Oke, kalau sudah di sini saya pikir untuk cukup ya sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan di tutorial selanjutnya bagaimana untuk kita melakukan redesign penampang ya seperti itu. Sampai di sini kita lantai 2 tidak oke, kemudian dari batas P deltanya juga di sini ada perintahnya desain ulang. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.